yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam penyembahan, pelayanan dan ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai penyembahan kita, marilah kita masuk di dalam putum dan salam. Jemaat Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, sukacita di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu kor Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih dan kebaikan serta anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami di hari-hari yang telah lewat. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, namun kami akan percaya dengan pertolongan Tuhan, Engkau memimpin kami di dalam setiap keluarga yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi kami semua yang mengikuti ibadah, bahkan kami yang melayani pada saat ini. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita akan menaikkan pujian dari Kemenangan Iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan baru langkahku tepat, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban, tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba bila hati terkerat, jadi bimbang
doa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita satu kepada Allah di dalam syafaat kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan, atas pimpinan dan pertolongan-Mu di dalam segenap kehidupan kami satu pekan yang telah lewat. Kami telah melewati menjalani semua yang terbaik bagi Tuhan dengan sehat, kuat, selamat, dalam naungan dan perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan semata-mata. Ya Tuhan, pada saat kesempatan ini, kami menaikkan syafaat dan doa kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Layak dan perkenankan kami, ampuni kami, suci dan kudus kalau kami di hadapan Engkau. Dan kami mendoakan satu dengan yang lain di dalam syafaat kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para aparat keamanan kami, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintah dan bangsa ini dengan aman, dengan tentram, dan dengan sejahtera hanya bagi Tuhan semata-mata. Ya Tuhan, Kau berkati juga kalangan gereja kami, dari pusat, wilayah, daerah, sampai ke jemaat lokal diberkati, dan rencana konferensi pada tahun ini yang akan dilaksanakan, Tuhan memberkati rencana ini, sehingga dapat terlaksana, dapat berjalan dengan baik. Rencana konferensi pusat pada bulan April, rencana konferensi wilayah bulan Mei, rencana konferensi daerah pada bulan Juni, Tuhan memberkati, sehingga semua yang diprogramkan pada tahun ini dapat terlaksana dengan pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat kami, Engkau memberkati orang-orang tua kami yang lansia dalam jemaat ini. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka tetap menikmati damai, sejahtera, sehat, kuat dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, memberkati seluruh jemaat, Bapak, Ibu, Saudara yang bekerja di dalam jemaat ini, dan apapun karir mereka masing-masing diberkati Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan di hadapan Engkau diberkati Tuhan dengan selamat, dengan sehat, dan diberkati dengan limpah daripada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak didik kami yang sedang menempuh pendidikan pada saat ini, sehingga mereka sukses dan berhasil di dalam pendidikan mereka, baik secara teknologi, media sosial yang mereka pakai diberkati oleh Tuhan. Bapa surga, berkati jemaat kami tempat ini yang sakit, Tuhan urapi mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan sembuh mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi seluruh jemaat yang ada tempat ini dari COVID-19 ini. Tuhan lingkupi, naungi, bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kenan kondisi dan keadaan kami pada saat ini. Ya Tuhan, Engkau berkati juga pada saat ini program pelayanan kami pada tahun 2021 ini, sehingga program yang kami rancang dan rencanakan dapat terlaksana, dapat berjalan dengan baik, dengan kondisi yang berkat itulah kami dapat mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati sehingga dapat mendukung pekerjaan, pelayanan Tuhan di dalam gereja kami di tempat ini. Dan berkati berkat yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini dan ada kesempatan bagi kami melaksanakan sakramen perjamuan suci. Tuhan memberkati pada hari ini. Dan berkati firman-Mu yang sebentar kami akan belajar. Terpuji Bapa surga, nilai syafaat dan syukur kami dapat Engkau. Dan kami menaikkan doa syafaat kami yang Yesus telah ajarkan kepada para murid-Nya dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan surga dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu kor seperti wanita.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihiku, Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihiku, Yesus, engkau baik bagiku. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat pada kesempatan ini di dalam 1 Korintus. Kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, ya. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-19 sampai 15 sampai ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini perikop lain. 15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepada untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19, dan hal ini
dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dan ia menjadi perenungan kita kembali ayat yang kedua, pembacaan kita yang kedua dalam pasal yang ke-11, 1 Korintus, dalam pasal yang ke-11 ayat 23. Yang mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada kesempatan siang yang berbahagia ini untuk belajar dari bagian kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menerapkan, yang meteraikan bagian firman-Mu bagi kami pada kesempatan ini. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan penuh kuasa dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, dalam kedua bagian pembacaan kita pada hari ini, apakah kita sudah setia mengikut Tuhan seperti Petrus, atau apakah kita hanya ikut-ikutan? Dan oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan ini, saya membawa kita belajar merenungi dari perikop bagian firman Tuhan ini yang berjudul berserah kepada Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Berserah kepada Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Di dalam dua bagian firman Tuhan ini, disinilah memberikan satu bukti. Kita mau setia, kita mau berserah, kita mau meyakinkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia apa arti berserah. Berserah dalam arti mempercayakan diri dan nasib atau pasrah kepada Allah. Tidak ada usaha untuk melawan Allah. Jadi ini namanya berserah kepada Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus, artinya kita harus mempercayakan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, dan apa yang membuktikan kekuatan, pengharapan iman, dan kasih kita hanya kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan kematian Kristus di atas kayu salib adalah sebagai korban penghapus dosa-dosa kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib menghapus segala dosa-dosa kita manusia yang percayanya kepadanya. Baik dulu, baik sekarang, baik yang akan datang. Yesus telah menghapus segala dosa-dosa kita. Kata orang,
Ada dosa kecil, ada dosa sedang, dan ada dosa yang besar. Tapi dalam firman Tuhan mengatakan yang kita baca setiap saat, setiap waktu, yang namanya dosa adalah tetap dosa. Tidak ada istilah beda kecil, sedang, dan besar. Dan oleh karena itu, inilah perkataan firman Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Inilah Yesus yang kita percayai dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena perkataan firman Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Injil Yohanes pertama ayat 29. Dan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah Yesus yang datang menghapus segenap dan setiap dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya, asalkan ia yakin, asalkan ia percaya bahwa Yesus telah mati bagi dia, Yesus yang menjadi penyelamat bagi dia, dan Yesus juga yang menjadi pengurus bagi dia. Itulah yang kita alami. Itulah yang dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh dan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bagi kita yang percaya, bagi kita yang mengikuti dia sampai pada hari ini. Itulah perkataan firman Tuhan dalam Ibrani 10:10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya dan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Kita dikuduskan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus yang dia curahkan di atas salib, yang dia korbankan bagi kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang ada pada saat ini, bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan sampai pada hari ini. Sesuai dengan perkataan kebenaran firman Tuhan, dia mempersembahkan tubuhnya sekali untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat di beberapa kalangan, banyak yang ingin mempersembahkan diri berkali-kali. Tapi Yesus mempersembahkan tubuhnya untuk selama-lamanya hanya satu kali kepada kita yang percaya kepadanya. Karena Tuhan memerintahkan seluruh gerejanya untuk tetap melaksanakan tugas di dalam melayani umatnya. Apapun yang kita bisa lakukan bagi Tuhan, lakukanlah pelayanan yang kita lakukan bagi Dia. Baik di dalam pengorbanan kita, baik di dalam pelayanan kita. Karena perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dikatakan firman Tuhan. Perbuatlah yang bisa kita perbuat bagi Tuhan. Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan bagi Tuhan. Kerjakanlah apa yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus. Oleh karena itu pada kesempatan siang yang berbahagia ini, firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24-26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah bukti yang dia berikan. Inilah bukti yang dia lakukan semasa hidupnya. Dan inilah yang kita harus turut sampai pada hari ini. Karena apa? Karena itulah yang memberikan pedoman dan motivasi bagi kita untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi tolak ukur kita, yang memberikan kepercayaan bagi kita, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, dan yang memberikan kebersamaan bagi kita dalam iman kita, kasih kita, dan persekutuan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, apakah arti sakramen perjamuan kudus yang kita rayakan, yang kita laksanakan setiap bulan pada hari Minggu pertama? Apakah itu bermakna? Apakah itu berarti? Apakah itu menjadi satu momen bagi kita sebagai orang yang percaya? Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, makna sakramen perjamuan kudus bagi kita setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah dalam hal makan dan minum. Berarti dia menjadi mengorbankan tubuh dan darah di atas kayu salib untuk kita percaya kepadanya. Yang pertama kita lihat bagi firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yaitu di dalam sakramen perjamuan kudus itu
dengan kita berserah kepada Yesus, yang pertama kita mengucap syukur kepada Allah. Dalam hal apa kita mengucap syukur kepada Allah? Mengapa kita mengucap syukur kepada Allah? Kenapa? Karena ada keselamatan jiwa yang kekal, ada keselamatan jiwa yang hidup, ada keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita hanya karena iman kita oleh pengorbanan Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menebus, mengasihi, memberi, dan menyatakan keselamatan yang kekal bagi kita yang percaya. Inilah bukti Dia mengasihi kita. Inilah bukti Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Inilah bukti yang Dia tunjukkan di dalam kehidupan kita. Dia tidak berkata, kenapa saya harus mengorbankan diri saya bagi mereka. Tapi Dia berkata, saya mengasihi mereka, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Yohanes berkata dalam Yohanes 3:16, inilah bukti Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk mengasihi kita yang percaya kepadanya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus, inilah bukti yang Dia sayang kepada kita, mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi kita untuk memberikan penebusan itu, kasih itu kepada kita, supaya kita yang sampai pada hari ini tidak dibinasakan oleh dunia, supaya kita yang sampai pada hari ini tidak disesatkan oleh dunia, tapi Dia memberikan hidup kekal kepada kita sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kita yakin percaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib sesuai dengan perkataan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungi, dan yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita bukan hanya saja pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita, karena Allah mengasihi kita sampai pada hari ini. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam 2 Korintus 1:10, dari kematian yang begitu ngeri Ia telah akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ini ada pengharapan. Jadi oleh karena itu, di dalam iman dan percaya kita tidak ada istilah ragu. Di dalam iman dan percaya kita tidak ada istilahnya khawatir. Dalam iman dan percaya kita tidak ada yang namanya kebimbangan. Tapi ada kepastian. Kenapa? Karena kita memiliki penyelamat di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki pengharapan dalam kehidupan kita. Karena Dia memberikan kekekalan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sakramen perjamuan kudus berserah kepada Tuhan Yesus, yang kedua kita yakin dan melalui korban Yesus maka Dia menghapus segala dosa-dosa kita. Haleluya. Dia menghapus segala dosa-dosa kita hingga kita dibenarkan, sehingga kita dikuduskan, sehingga kita dimuliakan, dan kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita dikuduskan, sehingga kita dimuliakan, sehingga kita dibenarkan. Kenapa? Karena dosa kita sudah dihapus dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bagi kita. Setiap yang percaya kepadanya tidak akan dibinasakan, oleh karena Dia telah mengasihi kita. Kalau kita lihat dalam bagi firman Roma 8:30 dan 31, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kita sudah ditentukan dari semula sampai pada akhirnya kita yang telah dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah kita yang ditentukan, kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari awal hingga akhirnya. Seperti firman Tuhan berkata, nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga.
Bagian yang kedua, tanda kita setia dalam memberitakan kematian Tuhan Yesus sebagai korban untuk menghapus kutuk dosa. Kita yakin percaya di dalam dunia ini memang susah dan sulit. Banyak orang mencari keselamatan di mana, banyak orang mencari kedamaian itu di mana, banyak orang mencari kebahagiaan itu di mana, dan lain-lain sebagainya. Hanya saat itu saja. Tapi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengalami dan merasakan kebahagiaan bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal. Karena Dia telah menyiapkan dan menyediakan tempat bagi kita untuk menikmati tempat yang sudah disediakan bagi kita. Itu yang saya katakan di awal. Kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu bimbang, dan kita tidak perlu khawatir. Asalkan kita imani, asalkan kita percaya bahwa Dialah penyelamat kita sampai selama-lamanya. Karena oleh karena itu, dalam hidup kita yang kita alami pada saat ini, marilah kita berlaku dan melaksanakan segala hal-hal yang terbaik. Jangan sampai kita susah di dunia ini, nanti di neraka juga susah. Tapi kita yakin percaya di dunia ini, kita sudah susah untuk mencari nafkah hidup dan berupaya berusaha setiap saat, setiap waktu. Tapi di balik itu saudara, kita menikmati kekekalan di dalam kerajaan surga yang kekal. Apalagi yang kita alami pada saat ini dengan zaman sulit, itulah kata orang. Dengan zaman corona COVID-19 ini, susah sekali kita untuk bergerak dan melangkah, berbuat ini dan berbuat itu, dan lain-lain sebagainya. Tapi bagi kita yang percaya, berserahlah dan bersandar kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan menopang kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan pun yang menyertai kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Dan itulah doa-doa kami setiap pagi di doa Fajar, mendoakan seluruh kehidupan kita jemaat Tuhan, mendoakan seluruh GKI yang ada di kota Samarinda ini supaya tetap sehat, kuat, selamat di dalam naungan dan dalam perlindungan hanya daripada Tuhan semata-mata. Yang berikut dikatakan bagian ini, dengan sakramen perjamuan suci tidak ada penghukuman bagi kita, yang ada hanya di dalam Yesus. Tidak ada penghukuman. Setelah kita sudah meyakini, keyakinan, kepercayaan, dan kehidupan kita untuk menikmati, mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera, sukacita dan keselamatan hanya dalam Yesus. Tidak ada istilah penghukuman yang diberikan, tapi kita memiliki keselamatan yang diberikan. Oleh karena itu, kita yang ada pada saat ini, Kristus telah menebus, Kristus telah membebaskan kita dari hukum kutuk dan hukum dosa itu, maka kita yakin kita menikmati damai sejahtera hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, kita yakin percaya di dalam rangkaian kehidupan kita ini, untuk menikmati, mengalami kebahagiaan dan kemenangan hanya daripada Yesus, kita harus memberitakan bahwa Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan, dia menepati janjinya. Memberikan keselamatan yang pasti bagi kita yang percaya, yang telah menerima Dia. Dengan janji itulah kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Karena kita datang ke dalam dunia ini hanya dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu sementara, tapi di balik ke depan itu kita kembali kepada Dia untuk bersama-sama dengan Dia sesuai dengan janji dari permulaan zaman. Seperti firman Tuhan katakan dalam Titus pertama ayat yang kedua. Titus pertama yang kedua berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Allah sudah berjanji kepada kita yang percaya, asalkan sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mengimani dan kita mengikuti Dia dengan keyakinan, dengan pengharapan, dengan ketekunan, dan dengan persandaran kita hanya kepada Tuhan. Sebagai penutup firman Tuhan ini dan kesimpulan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah
nikmatilah, alamilah kemuliaan, kebesaran yang Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang Yesus berikan bagi kita itu keselamatan. Karena Dia telah berjanji pasti akan ditepati. Karena Dia sudah berkorban di atas kayu salib untuk kita yang percaya. Dia telah mati bagi kita yang percaya. Dia telah menguduskan kita bagi kita yang percaya. Dan kita menikmati keselamatan oleh Dia pada akhirnya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, masyurkanlah, bersyukurlah kepada Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan karena ada keselamatan yang pasti yang diberikan. Karena di bawah kolong langit ini banyak sekali manusia-manusia mencari keselamatan itu di mana. Mereka ketemukan di mana mereka akan dapat keselamatan itu. Tapi bagi kita yang sudah menemukan keselamatan itu, terimalah, lakukanlah. Perbaharuilah kehidupan kita yang lama menjadi baru di dalam tahun 2021 ini. Karena firman Tuhan berkata, yang lama telah berlalu, yang baru akan hadir dalam kehidupan kita. Karena itulah harapan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur pada saat ini kami ingin percaya dengan satu bagian firman-Mu. Kami ingin percaya Yesus yang telah mati bagi kami, yang telah menguduskan kami. Petrus juga yang mengatakan, dan Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengikuti aku? Sekian kali dia bertanya, dan dia juga mau mengikut Tuhan. Dan apalagi yang kami pada hari ini, yang telah mengikut engkau dari dulu sekarang sampai pada hari ini. Kami yakin, apa yang kami sudah ikuti, dengan waktu demi waktu sampai pada hari ini, kami mau percaya bahwa engkaulah keselamatan. Engkau telah mengorbankan dirimu dari kayu salib, menyucikan, menguduskan kami dan menyelamatkan kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah percaya kami dengan sabda firman-Mu pada saat siang hari ini. Di dalam Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan sekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus pada saat siang hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dalam sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Engkau memberkati. Kami ingin percaya Engkau yang telah melayak dan memperkenankan kami sampai pada hari ini oleh karena pertolongan-Mu beserta bersama dengan kami. Engkau telah menyucikan dan menguduskan kami di hadapan Engkau setiap saat dan setiap waktu. Ya Tuhan, berkati sakramen perjamuan kudus yang kami lakukan pada saat ini, yang memberkati dari awal hingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan makan dan minum dari perjamuan suci. Sebab itu dengarlah dahulu akan pengajaran Tuhan. Tatkala perjamuan suci itu ditentukan oleh Rasul Paulus, ia berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 30. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan
roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sebab kita yang sekarang ini ikut serta dalam sakramen perjamuan suci ini memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Yang pertama, kita wajib menguji diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan sebagai penebus kita. Bagaimana caranya kita menguji diri kita, dan dalam hal apakah kita menguji diri kita? Ada 3 hal. Yang pertama, apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus sajalah yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukum dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang yang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa kita. Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita, apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan oleh karena itu, jemaat Tuhan sekasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengambil roti, Dia mengangkat dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan roti bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau pada saat ini. Engkau telah menyertai kami 1 bulan telah lewat. Harapan dan percaya kami pada bulan Maret 2021 ini Tuhan memberkati segenap seluruh jemaat Tuhan yang kami layani jemaat ini. Engkau pimpin, Engkau sertai mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun dan apapun mereka lakukan dalam masa dan kondisi yang kami alami pada saat ini. Dari anak kecil yang sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak dan ibu, sampai orang tua kami lansia diberkati dengan sehat kuat, selamat, dengan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengan sakramen perjamuan kudus pada saat siang hari ini, layak dan perkenankan kami Tuhan, suci dan kudus kelak kami dapat Engkau Tuhan. Kami tetap berserah dan bersandar kepada Engkau, karena Engkau lah yang penyelamat kami, Engkau yang menopang kami, yang Engkau yang menuntun kami, dan Engkau yang menyertai kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Tuhan berkati sakramen perjamuan kudus ini. Engkau telah mengorbankan dirimu atas kayu salib untuk menyucikan kami dan menguruskan kami dan melayakkan kami beserta dan bersama dengan Engkau Tuhan. Topanglah kami, bawalah kami kepada kebenaran-Mu yang indah yang Engkau selalu sarankan kepada kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah sakramen perjamuan kudus yang kami lakukan dengan Engkau pada saat ini dan pada bulan ini Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri penyembahan dan ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan satu pujian dalam pujian yang mengatakan, "Kami memuji kebesaran-Mu."
kita menutup penyembahan dan ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, atas kemurahan, atas kebaikan dan atas kasih Engkau bersama dengan kami dalam penyembahan dan ibadah kami melalui virtual pada saat ini. Kami ingin percaya dengan penyembahan ini dapat mendatangkan berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran secara virtual ini di rumah masing-masing pada saat ini. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, berkati kebersamaan mereka. Sehingga penyembahan yang kami lakukan untuk menaikkan syukur dan pujian kami dan hormat kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah berkati penyembahan ini yang kami lakukan dari awal hingga dapat selesai dengan selamat. Berkati kehidupan kami seluruh jemaat-Mu sepanjang satu pekan yang akan datang ini. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan, Tuhan tetap lindungi kami, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap bungkus kami dengan kuasa-Mu, jauh dari hal yang tidak diinginkan, jauh dari pencobaan penderitaan. Lakukan dan berikan yang terbaik atas kehidupan kami, sehingga pada minggu yang datang kami kembali datang kepada Engkau di dalam penyembahan dan persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, berkat pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kehidupan kita dari saat ini hingga hari Maranatha. Yesus kembali mengangkat dan menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Selamat siang, shalom, dan salam sehat buat kita sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari